Ingat, yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tidak diampuni. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Karena apa? Mana Sorgawi. Yohanes pasal 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita,
karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi,
karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Iya Pak Daud, betul. Ada Kristen progresif, nanti lama-lama ada Kristen diskon. Kristen diskon. Nanti ada Kristen summering, repot nanti. Nanti ada Kristen agresif juga Pak. Ada progresif, ada agresif, ada posesif. Nah, ada satu pelajaran yang harus Thomas pelajari. Iya Pak Daud. Apa Pak Daud? Segala sesuatu itu yang penting kembali ke dasar. Yes. Rumah sebagus apapun, tidak ada pondasi dasar, kena angin atau kena goncangan, ambruk. Betul Pak Daud. Apa Thomas? Sebagus apapun rumah, kalau pondasinya nggak benar, nggak kuat, pasti akan ambruk Pak Daud. Nah, makanya yang penting itu kita ini kembali ke dasar. Betul, kembali ke dasar Pak Daud ya. Dasar yang kuat, dasar yang teguh. Betul Pak Daud. Nah, pertama bahwa Yesua Hamasiah, Ya, Elohim sejati, Elohim dan sejati, manusia dan sejati. manusia sejati. Ya, Itu dasar itu Thomas. dasar. Dan dia adalah Elohim sendiri Yes, yang jadi manusia. yes. Ah. Satu, Pribadi kedua. pribadi kedua. Ya, Karena ada 3 pribadi di sini. ya. 3 oknum. Apa Thomas? 3 oknum Pak, 3 pribadi. 3 oknum, yaitu Bapa, Putra, Roh, Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. dan Yesus setara dengan Bapa. Yesus setara dengan Bapa. Nah, kenapa? Karena Alkitab berkata dengan jelas, pada mulanya adalah firman, Firman dan firman itu bersama-sama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yes, Artinya sang firman itu adalah Elohim. Elohim. Nah, 3 oknum. 3 oknum. Dan Bapa, Bapa, Yahweh, Yahweh yang mempunyai kehendak. yang punya kehendak, yang punya mau ya. Anak, sang Anak. firman Sang firman yang melaksanakan yang kehendak. melaksanakan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus Roh Kudus bukan tenaga seperti aliran listrik aja. ya, Beda. beda, Roh Kudus adalah pribadi. pribadi. Nah, buktinya apa? Roh Kudus punya kehendak. Punya kehendak. Roh Kudus ada kehendak Kehendak ya. dan memimpin orang percaya dalam kebenaran. Betul. Jadi bukan tenaga kayak aliran listrik. Waktu berdoa rasa kayak strum, grung, grung. Hmm. Bukan sekedar itu. Bukan sesepit itu Pak Daud ya. Tapi Roh Bukan Kudus sekedar, adalah pribadi. tapi adalah pribadi Tuhan sendiri ya. Nah, setuju toh Mas? Setuju Pak Daud. Ah, roh itu pribadi. Roh itu pribadi, Punya kehendak punya kehendak yang menuntun ya, dan berduka cita. dan berduka cita. Ya kalau kita hidup dalam dosa, Roh Kudus kan berduka. Berduka betul Pak. Artinya apa? Roh Kudus punya kehendak. Punya kehendak Artinya pribadi. setuju toh Mas? Setuju Pak Daud. Roh Kudus bila diduka citakan. Maaf Pak Daud, suara Pak Daud. Roh Kudus bukan? Ya, Roh Kudus bisa Berduka. duka cita. Bisa duka cita, ya. Dan Roh Kudus, ingat, yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tidak diampuni. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Karena apa? Karena tidak percaya sama yang mengampuni. Ya,
Karena tidak percaya kepada yang mengampuni kita Pak Daud ya. Amin. Amin. Artinya Roh Kudus itu apa, Pri? Pribadi. Nah, 3 tapi 1. 3 oknum tapi 1. Pengetahuan kita tidak sempurna, Thomas. Betul. Kalau kita bisa menjalankan Elohim dengan sempurna, berarti dia bukan maha kuasa. Ya. Justru karena kita tidak bisa menerjemahkan dengan sempurna, itulah Elohim maha kuasa yang melebihi akal pikiran manusia. Yang melebihi akal pikiran kita manusia Pak Daud ya. Kita tidak usah jauh-jauh. Banyak orang ingin tahu tentang ruang angkasa. Ya. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu semua tentang tubir laut. Betul. Betul? Betul Pak Daud. Tidak usah muluk-muluk sampai ke langit. Kita di dunia aja, laut, tubir laut, kedalaman laut, rahasia laut, Belum tahu. itu aja kita belum tahu semua. Betul. Masih sebagian kecil. Masih sebagian kecil Pak Daud ya. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Sangat betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan cuma satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Titik Pak Daud ya. Semua agama baik. Baik. Tujuan agama adalah manusia mencari Elohim. Manusia mencari Tuhan Pak Daud ya. Tetapi beda dengan kekristenan. Elohim lebih dahulu mencari manusia. Tapi Tuhan kita malah lebih terdahulu mencari kita Pak ya. Nah, dan jadi manusia. Dan menjadi manusia setara dengan kita ya. Wow. Kenapa Elohim menjadi manusia? Bagaimana menjadi hakim yang adil kalau dia tidak merasakan jadi manusia? Betul. Buktinya hakim itu, Thomas, Ya. tidak bisa mengadili orang gila. Karena apa? Kan hakimnya tidak gila. Tidak gila. Makanya orang gila itu tidak bisa dihukum. Dihukum. Karena hakimnya juga nggak gila Pak Daud ya. Bagaimana Elohim bisa mengadili manusia kalau Dia tidak pernah menjadi menjadi manusia manusia. dan tidak pernah merasakan suka duka, sakit, Sakit, dikhianati, dikhianati, senang, bersahabat, suka dan duka suka dan duka manusia. manusia. Yes Pak Daud. Untuk menjadi hakim Untuk menjadi harus hakim, tahu bagaimana jadi manusia. bagaimana menjadi manusia Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud. Maka penghakimannya adil. Yes. Yesus kan hakim yang adil. Betul Pak Daud. Nah, karena apa dia hakim yang adil? Karena pernah jadi manusia. Karena pernah jadi manusia. Wow. Gimana Thomas? Luar biasa. Betul? Sangat super Pak Daud. Makanya firman itu Maka firman itu Pak Daud ya. adalah semua kehendak, semua kasih karunia, kuasa, semuanya Semua ada di firman. Ada di firman. Kunci untuk masuk surga adalah firman. Adalah firman. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan firman itu Dan firman menjadi itu manusia. menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus Pak Daud ya. Gimana menurut kamu? Luar biasa Pak Daud. Wow. Jadi tidak usah ribut Kristen progresif atau Kristen diskon atau Kristen tunggang langgang. Kita adalah Kristen yang kembali ke Alkitab, Ke Alkitab sebagai dasar utama. dasar yang teguh. Alkitab adalah firman Elohim Firman Elohim. dan sudah final. Dan sudah final Pak Daud ya.
Misalnya kita mendapat petunjuk Tuhan saat ini, itu sudah ada di Alkitab, Betul Pak Daud. tapi diulang lagi untuk diingatkan. Yes. Karena Alkitab itu sepanjang masa Yes. tidak terpengaruh oleh modern, teknologi, atau hal apapun. Yes. Kebenaran Alkitab itu adalah absolut, Absolut, mutlak, mutlak dan selamanya. dan selamanya Pak Daud ya. Menurut Thomas gimana? Betul Pak, Alkitab itu sudah benar ada dan sempurna dari kitab Kejadian sampai Wahyu Pak. Sudah absolut, sudah titik, Tidak ada koma. tidak ada koma. Dan Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Elohim. Yes. Alkitab adalah firman Elohim sendiri. Setuju Pak Daud. Dan berlaku Dan berlaku sepanjang masa. sepanjang masa. Amin. Dan buku terlaris Di dunia di seluruh dunia adalah Alkitab. dan diakui seluruh dunia adalah Alkitab. Alkitab. Wow. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Jadi ada satu pelajaran Thomas. Yes. Guru saya sebelum bertobat mengajarkan bela diri dan teknik-teknik. Tetapi pada waktu itu dia beritahu segala sesuatu adalah ada di kuncinya. Yes. Kembali ke awal. Yes. Pertarungan tangan itu gunakan tangan, tinju itu 70%. Berapa Thomas? 70% Pak Daud. Nah, 10% 10%-nya itu kunci-kuncian ground, oh ground. kuncian bawah. Dan 20%-nya tendangan. Tendangan 20% Pak Daud ya. Itu dalam pertarungan yang sebenarnya. Oh. Misalnya kalau pertarungan di jalanan Mm-mm. terlalu banyak nendang-nendang, kepleset. Betul? Betul Pak Daud. Banyaknya gunakan apa? Tinju. Tinju, ya. Pukul ya. Dan tinju adalah tinju ortodok. Tinju ortodok. Oke. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, orang jago ground bawah, Mm-mm. sehebat-hebatnya apapun, waktu Kepleset. pertarungan sebenarnya itu 10%. 10%. Yang 7% Kenapa? tinju. Kenapa Pak Daud? Karena kalau bergumul ada di aspal, luka-luka sendiri. Iya Pak Daud. Atau di pasir-pasir, atau di tanah-tanah, atau di lumpur-lumpur, luka sendiri. Betul Pak Daud. Kan tidak mungkin kita ngunci-ngunci di aspal kan Tom? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Dan Daud. kalau kita dikeroyok, nah otomatis digunakan apa? Tangan Tangan dan kaki. dan kaki. Kunci-kuncian hanya 1 lawan 1. Oh ya. Kalau dikeroyok, tidak mungkin Thomas. Nggak mungkin Baru kunci-kunci muncul. kan? Digebuki sama yang lain. Makanya Iya. guru saya ngomong, kunci-kuncian yang sederhana saja. Ya. Nah, setelah itu tinju Tinju itu 70%. 70%. Nah, setelah itu tendangan 20%. 20%. Segala sesuatu itu tetap kembali ke dasar. Yes. Lawan berat, larilah. Lari. Yes Pak Betul, Daud. Mas? Betul Pak Daud.
Jadi guru saya ngomong, sehebat-hebatnya kamu belajar jurus, bela diri apapun, yang digunakan dalam pertarungan sebenarnya itu hanya 2%. 2%. Nah, 98% itu adalah apa? Tinju. Kembali ke dasar. Kecerdasan. Kembali ke dasar. Kembali ke dasar ya. Yaitu apa? Tinju. Tinju. Nah, setelah itu dua adalah kita mas. Tendangan. Tendangan. Ketiga apa? Kunci. Kuncian ground bawah. Kuncian ground bawah. Tapi yang sering digunakan 70% tinju. Nah, seperti kita kuliah puluhan tahun sampai profesor, doktor, kaburator, botak, sampai bocor-bocor. Nanti digunakan setiap hari 5% saja. Oh. Betul Thomas? Iya, saya kuliah di luar negeri. Iya. Ngambil sains. Yes. Ngambil IT. Macam-macam. Nanti kembali ke Indonesia banyak kembali jadi pedagang. Itu Pak Daud. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Artinya apa? Makanya kita percaya Tuhan, ndak usah neko-neko, Yes. cari yang keren-keren, Yes. istilah macam-macam. Yes. Kayak Kristen progresif itu Thomas. Ah. Kalau zaman kita sekolah Alkitab, namanya liberal. Liberal ya. Namanya apa Thomas? Liberal Pak Daud. Karena sejak zaman Alkitab itu ada yang agnostik. Nah setelah itu perkembangan ada liberal. Itu dari dulu udah ada Thomas. Sudah ada Pak Daud ya. Cuma belum ada yang mengekspos seperti sekarang Pak Daud ya. Bukan gitu. Bahasanya bahasa gaul. Progresif. Nah, jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Kita ini jadi orang percaya Yesus. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko. Yes. Percaya Tuhan, pegang sampai akhir Mati. hidupmu. Yes. Menyelesaikan dengan baik. Dengan baik sampai pertandingan Kalau kita pernah berbuat dosa, kita semua pasti pernah berbuat salah. salah. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Jangan berbuat dosa yang sama Pak Daud ya. Mana Sorgawi?